apa sih di Cirende? Terus kebiasaannya seperti apa gitu? Cirende abad ke-16 sudah ada. Kenapa ngambil nama Cirende? Karena Halo subscriber Dr. Elis Official, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Dr. Elis Official beserta tim akan mengajak kita mengunjungi Kampung Cirende. Kampung Cirende merupakan kampung adat yang terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dan ada yang menarik di kampung adat Cirende, warganya tidak menjadikan beras atau nasi sebagai makanan pokok, melainkan singkong yang dijadikannya bahan makanan pokok. Yuk kita mengenal kearifan lokal Kampung Adat Cirende bareng Dr. Elis Official. Tapi sebelum kita mengunjungi Kampung Cirende, kita akan bersilaturahmi ke kantor pemadam kebakaran Kota Cimahi untuk memberikan suplemen dan masker kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang siap 24 jam bertugas dan pantang pulang sebelum padam. Dari Werisa untuk petugas damkar di sini, pemberian vitamin dan masker untuk supaya daya tahan tubuh biar lebih ekstra melayani masyarakat. Dan kita juga ucapkan terima kasih ya untuk petugas damkar yang udah dalam kondisi seperti ini masih melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih Dr. Elis, Dr. Irfan, dan Alhamdulillah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Werisa Klinik, dalam hal ini kepada Dr. Iki dengan Dr. Elis sudah ada kepedulian kepada kami, kepada anggota kita di lapangan, petugas pemadam, bahwa saya beserta Pak Saiful kasih pencegahan. Insya Allah dalam situasi apapun juga kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik dalam situasi pandemi maupun di luar pandemi, tetap kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu sudah menjadi komitmen dari kami sebagai petugas pemadam Kota Cimahi untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam situasi apapun juga. Udah sampai di Desa Cirende. Kita mau mengenal lebih dalam lagi kebudayaan dari warga Cirende sendiri. Yuk kita kenal lebih dalam lagi Desa Cirende. Sebelum kita ke Cirende, kita harus tahu dulu di sini ada petanya ya. Yang jadi menarik itu ada petanya. Jadi posisi kita di sebelah sini. Nah, nanti kita perjalanan lewat paling yang di ini sama peta aja. Yuk kita lihat lagi.
suku adatnya. Kita temuin yuk. Akhirnya kita udah ketemu sama sesepuh suku ada Cirende. Nah, dengan Abah siapa, Bah? Abah Widya. Abah Widya. Jadi kita sebelumnya memperkenalkan diri ya, Bah ya. Kita dari Werisa sama dari tim YouTube Dr. Elis Official sama Pak RW dari Taman Mutiara. Kita pertama mau silaturahmi kepada Abah dan desa di sini, dan juga pengen mengenal lebih dalam lagi tentang desa Cirende ini. Kalau misalnya, tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih karena Abah sudah menyediakan waktu buat kita semua. Kita mengucapkan terima kasih. Paling ada pertanyaan-pertanyaan dari kita untuk Abah ya seputar tentang Cirende sih, Bah. Kita pengen tahu, penasaran ada apa sih di Cirende, terus kebiasaannya seperti apa gitu kan. Selama ini kan saya dengarnya dari orang-orang ya tentang Cirende ini, jadi saya penasaran, jadi pengen tahu lebih dalam lagi gitu tentang Cirende ini. Iya, terima kasih. Kalau udang Sunda mah atur Sami-sami. Wilujeng sumping, wilujeng shopping di kampung Cirende. Kebetulan Abah salah satu yang pengabdian di masyarakat adat ya di kampung Cirende ya, bukan desa ya. Kampung Harus Cirende. diurusan karena ini kampung. Kalau desa itu masuk ke kelurahan Dwi Gajah. Itu masuk ke kelurahan Dwi Gajah. Ini kampung Cirende. Kebetulan salah satu Abah sendiri di Ais Pangampi. Jadi ada 3 yang disebutkan oleh masyarakat adat. Yang tadi Abah udah ulas, ada yang namanya sesepuh atau tokoh, namanya Baremen, lalu Abah sendiri, kedua Ais Pangampi, ketiga ada yang namanya Paniten. Jadi kalau Abah Ais Pangampi itu lebih ke kalau orang Sunda mengais kebutuhan menerima informasi seperti hari ini kedatangan saudara-saudara Abah, yaitu banyak-banyak terima kasih. Mungkin Abah nanti bisa melaporkan ke sesepuh. Kalau yang namanya Paniten itu lebih ke kalau di lembaga adat itu bisa di Cirende ada 2 lembaga. Cirende ada lembaga adat, ada lembaga pemerintah. Kalau yang namanya Paniten condong ke lebih hubungan masyarakatnya kalau dibandingkan lembaga pemerintahan. Jadi nitenan warganya seperti itu. Kalau yang namanya berbicara Cirende mungkin di abad ke-16 sudah ada. Sejarahnya Cirende ya, Bah ya? Iya, Cirende abad ke-16 sudah ada. Kenapa ngambil nama Cirende? Karena dari Ci dan Rende. Artinya, Bah? Ci itu air ngambilnya, kalau Rende dulunya ada pohon Rende. Jadi orang tua lebih menitipkan satu sumber air, ketiga pepohonannya. Jadi kalau ngambil dari Rende karena ada masyarakat adat di sini, jadi kalau udang Sunda ada yang namanya sarene, saike, sabobot, saketek, sapianean. Jadi lebih mengajarkan orang tua dulu mengajak yuk gotong royong yang namanya Cirende, menjaga persatuan seperti itu. Begitu contoh mengajak gotong royong seperti pembenahan lingkungan, apapun saja yang diinstruksikan oleh pihak pemerintahan ya itu semua harus kerjasama dengan pemerintah. Jadi mungkin keunikannya kalau menurut orang lain yang banyak yang datang ke sini, mungkin kita tengok ke sini itu peta dunia ada 10 negara datang ke Cirende dan mungkin ditempelkan uang-uang dari masing-masing negara. Jadi Abang ada tujuannya nggak, Bah, ditempelin mata uang kayak gitu? Karena Abah ketakutan kalau Abah hanya berbicara itu 10 negara datang ke Cirende, buktinya apa? Nah, dibuktikan dengan uang matanya masing-masing. Iya. Gitu, itu Cirende. Mungkin dari luar itu yang namanya universitas ada Korea, ada Jepang, ada Zimbabwe, ada Universitas Teknik Malaysia.
Gitu. Jadi kalau kunjungan dari negara kita sendiri mungkin udah hampir semua masuk ke Cirebon. Gitu. Apa yang dicari mungkin ada meneliti. Ya kalau mereka udah masuk ke Cirebon, semua dipertanyakan gitu. Yang paling unik mungkin Cirende di masyarakat adat yang nggak pernah makan beras. Nah itu tuh Bah, jadi kita penasarannya di situ ya, kita dengernya katanya memang Cirende itu nggak pernah makan nasi ya, beras. Nah kita penasaran, pengen tanya sedikit lebih ke Abang gitu, ada ceritanya nggak sebelumnya kenapa nggak makan beras atau gimana? Makanan pokoknya Makanan nggak pokoknya beras. Itu nggak beras. betul. Karena kalau berbicara makanan mungkin betul Abah sendiri mengalami sejak lahir Abah nggak pernah makan beras. Jadi bukan hanya beras. Kalau Ada yang kue, lain juga. kue yang dibikin dari beras itu bisa mentawai sengaja dimakan. Kalau orang Sunda mah ulen kali ya. Kalau Abah pergi kemana-mana pengen makan di luar itu mulut itu nggak bisa bilang, harus bertanya. Ini makanan kue dari apa tepungnya? Kalau mungkin dari terigu atau ubi-ubian bisa dimakan. Kalau hanya beras ya mungkin bukan tidak boleh, tapi hanya dipilih. Ternyata usia Abah sendiri 56 tahun nggak pernah makan beras. Kalau melihat sejarah mungkin dari tahun 1918. Cirende ini sendiri Bang. Ya, 1918. kalau tentang ketahanan pangan mungkin udah hampir berapa ya? 100 lebih. Sejarah pangan itu 101 tahun. Penasaran dong Bah, maksudnya ditunda itu apa sih Bah? Maksudnya kan tadi kata Abah bukannya nggak boleh tapi ditunda ya. Nah ditunda itu maksudnya apa sih Bah? Sederhana sih pola pikirnya kalau Abah menyampaikan ke mahasiswa siapapun yang bertanya tentang makanan. Sederhana, jadi masa sesepuh dulu mengajarkan tidak ada ketergantungan. Karena mungkin keterbatasan pola pikir Abah, keterbatasan ilmu Abah, mungkin yang namanya negara kita ketergantungan dengan luar negeri yang namanya makanan, mungkin Thailand, Vietnam. Nah, kekhawatiran Abah sekarang, apakah di musim penyakit seperti ini, apakah Vietnam bisa kirim, apakah Thailand bisa kirim? Apakah kita mau makan harus menunggu kiriman dari luar negeri? Kan nggak seperti itu. Yang namanya makanan mungkin kan sederhana. Makan itu hanya untuk kehidupan dan kesehatan. Tidak ada yang lain. Karena kalau Abah melihat mungkin makanan itu mahal, mewah, kan belum tentu sehat buat Abah. Jadi itu mungkin zaman dulunya memang nggak semudah. Sekarang zaman dulu orang tua Abah, nenek moyang Abah bisa kok berhenti yang tadinya makan beras, beralih ke makanan singkong atau umbi-umbian. Jadi itu pola pikirnya hanya sederhana. Yang penting beragam, bergizi, berimbang. Itu yang dibutuhkan. Beragam, bergizi, berimbang. Nah, kalau zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna gitu. Itu kebanyakan di masyarakat adat. Jadi sementara menunda. Bukan tidak boleh. Karena yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa nggak ada yang tidak boleh. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan nggak ada yang tidak boleh. Mau hewan, mau tumbuhan, mau makanan apa yang tidak. Karena Tuhan menciptakan itu untuk bahan kehidupan manusia. Makanya bukan tidak boleh, bukan diharapkan tidak. Hanya sementara dan tuntunannya, yaitu tuntunannya jangan sampai ketergantungan. Kalau di masyarakat adat ya mohon maaf ya, tidak ada ketergantungan. Mau bikin apapun, bangunan, makanan, nggak ada ketergantungan. Misalnya mau bikin rumah atau bentuk bangunan untuk masyarakat umum balik, harus minta ke pemerintah, pakai proposal nggak bisa. Orang tua dulu melarang. Makanya orang tua dulu tidak membikinkan legalitas. Kan
kalau urusan dengan pemerintah kan harus ada legalitasnya yang jelas. Kalau di masyarakat adat tidak seperti itu. Jadi benar-benar mandiri. Ya, ada selain makan dari umbi-umbian, ada lagi nggak sih Mbak ciri khas dari Kampung Cirende ini gitu. Kayak tadi kan bertepatan dengan 1 Muharram yang Abang bilang itu ya. Ada tradisi-tradisi lain gitu dari Kampung Cirende ini seperti apa? Kalau tradisi memang itu kan harus kita kan harus punya jati diri. Contohnya orang Sunda itu kan bukan Cirende. Karena wilayahnya kan Jawa Barat. Betul. Apakah di daerah perkotaan termasuk di daerah Jawa Barat sendiri kan anak-anak sekarang udah hilang jati diri. Contohnya bahasa Sundanya udah nggak berani menggunakan. Lalu aksara Sundanya, lalu keseniannya, itu kan jati diri orang Jawa Barat, orang Sunda. Jadi harus bisa menggunakan bahasa Sunda, bisa menulis aksara Sunda, dan bisa mencintai kesenian Sunda. Dan tidak kalah pentingnya ya memperlihatkan orang Sunda itu seperti apa, yang suka silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Jadi terhadap siapapun harus punya rasa kasih sayang. Kalau ukuran adat kan di Tuhan, orang tua dulu memberikan pemahaman harus ada makhluk cicing, harus ada makhluk eling, dan harus ada makhluk pulang anting. Maksudnya apa? Ini orang bukan orang Jawa Barat ya. Makhluk cicing kan itu tumbuhan. Ya, itu tumbuhan. Nah, makhluk pulang anting kan satu hewan. Lalu makhluk eling. Manusia. Makhluk eling mah pasti manusia. Tapi kan tujuannya bukan itu. Apakah manusia sudah eling? Coba pikirkan kita bersama. Eling itu sadar. Coba kita pikirkan bersama. Apakah manusia sudah pernah eling? Di zaman sekarang harapan Abah benar-benar eling itu dikerjakan. Karena contoh sekarang yang namanya mahasiswa tawuran itu kan udah nggak eling, nggak sadar. Pembunuhan, pencurian, perabotan. Mohon maaf, di dinas bayangkan yang namanya korupsi itu kan sudah tidak sadar, nggak eling. Harta siapa yang dimakan, siapa yang diambil kan itu udah nggak sadar. Jadi urusan tradisi dari mulai satu sirah itu selamatan masyarakat. Nggak bisa, kalau Abah sih bahasanya nggak ada salah, karena Tuhan itu apapun yang kita ucapkan mereka tahu. Mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun itu Tuhan tahu. Kalau orang Sunda kerama mengatakan selamatan karena orang Sunda. Jadi selamatan itu bukan hanya untuk Cirende. Ya kalau doa kita dikabulkan, ini kan negara kita diselamatkan. Apalagi di zaman penyakit ini, mudah-mudahan dengan Tuhan itu nggak susah untuk mengangkat penyakit. Itu mudah-mudahan segera diambil penyakitnya, supaya ngalengkahnya enak teh. Abah juga mau pagelaran seni nggak boleh sekarang. Harusnya kan sesudah ritual itu ada pagelaran seni biasa wayang golek. Di sini juga, Bah? Di atas, di panggungan atas. Nah, kebetulan Cimahi belum ada izin Keramaian. Karena mengundang kerumunan banyak orang. Betul. Tapi sebelumnya selalu setiap tahun ya Pak yang ada wayang golek. Itu kan bentuk kesenian Sunda yang harus dimunculkan. Itu jati diri itu kan kesenian, aksara, bahasa. Lalu mungkin kalau di alam juga banyak sih kalau tradisi. Di alam juga kan ada aturan, ada hutan larangan, hutan tutupan, hutan balada. Ya kalau hutan tutupan dan hutan larangan tidak ada campur tangan manusia. Jadi biarkan alam mau tak ada tumbuhan yang baru. Jadi kalau petani hanya bisa bercocok tanam di hutan baladahan. Hutan baladahan itu kalau orang Sunda hutan garam sehari-hari. Mbak, saya itu tertarik tadi dengan penataan, Mbak. Ada yang namanya kearifan lokal. Kalau bahasa sekarang ini, kearifan lokal, sinkronisasi antara alam dengan makhluk eling tadi manusia.
Nah, Mbak, kalau kita bicara lingkungan hidup, di luar kan lingkungan hidup, di sini ternyata lingkungan hidup itu sudah tertata dari awal sejak berdirinya Cirende ini, Mbak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Mbak, contoh kita butuh kayu segala, penataan lingkungan itu gimana, Mbak, untuk kehidupan, memenuhi kehidupan masyarakat kampung adat sendiri, Mbak? Zaman dulu kan orang tua dulu mau bikin rumah, kenapa harus kita menjaga alam seperti itu? Karena di situ kan ada cerita Gusti anu asih alam nu ngasah urang nu ngasuh. Jadi alam itu harus terus diasuh karena pemberian Tuhan, pemberian Gusti kalau dia ada. Jadi yang alam yang ngasah itu alam memberikan segalanya untuk kehidupan. Abah juga berharap bukan hanya sekarang kan ibu-ibu lagi bikin kue. Seru nih Bang, boleh lihat? Boleh lihat batik kita. Ya bukan hanya boleh kan ini kedatangan teteh-teteh Lihat, cobain ya Bah ya. Ini sebetulnya awal dari memperkenalkan makanan. Iya. Karena yang namanya Cirende itu udah nyampe ke luar negeri kan bukan hasil karya Abah sendiri. Karena banyak mahasiswa kunjungan, banyak dinas kunjungan. Dipromoin ya Bah. Makanannya apa Bah? Ciri khas dari ibu-ibu itu yang dibikin, yang dibuatnya Ada apa? yang namanya egg roll. Egg roll. Oh. Jadi yang namanya singkong bukan hanya singkongnya, kulitnya udah dibikinkan dendeng kulit singkong. Ada kulitnya. Kulitnya kalau orang tua dulu kan saya ingat Abah itu yang namanya kadademes. Pernah Tapi kan, tuh saya bikin di betul, itu kadademes. kulitnya apa dibikin sayur ya? Iya. Kulit singkong itu yang direndam dulu. Iya. Enak itu. Sekarang di sini bisa diproses jadi dendeng. Dendeng. Dendeng kulit singkong. Mau terus ada ini untuk ini Bah, kita secara tidak langsung mau bagi-bagi masker ya Bah ya. Bagi-bagi masker kan sekarang lagi pandemi Covid, kan protokol kesehatannya dijaga ya Bah ya. Jadi kita mau bagi-bagi masker sama paling hand sanitizer. Kalau gitu atau sekalian bisa dipanggil dulu simbolisnya ya. Biar enak ya. Dan ada satu lagi Bah, kenang-kenangan, ada foto sayanya. Jadi ya Bah kalau ini nih Bah. Kopi. Kalau Abang ngopi, ini bayangkan saya, Pak. Oh gitu. Lihat fotonya. Iya. Nanti Abah. Pertanyaannya ini buat apa? Buat apa? Buat minum. Minum kopi. Ya. Tapi kopinya nggak ada. Oh itu. Ada kopi, ada teh. Nah ini Bang lengkap. Ya. Enggak, sebentar Abah panggil dulu ya. Boleh. Iya, boleh. Simbolisnya di sini ya. Iya. Rilis. Ini ada perwakilan dari Verisa Klinik, terus udah gitu channel YouTube Dr. Elis Official, dan kita secara pribadi untuk mengasihkan ini masker dan hand sanitizer, mudah-mudahan berguna buat teteh sama akang atau masyarakat di sini. Paling Baik. Ada. Terima kasih, saya terima ya. Terima kasih banyak atas kunjungannya, atas penerimaan bantuan hand sanitizer sama masker ini. Baik, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Nah ini Kang Tri nih yang jago apa kesenian, pemimpin kesenian ya. Nah ini Teteh, boleh bisa diiniin calungnya, boleh di sini. Kebetulan nanti ada boleh di sini ada apa ya, alat kecapi kalau nggak salah. Oh boleh kecapi. Nah kalau kecapi Dokter Iki senang tuh kecapi. Dia bingung kecapi apa. Ya, terima kasih atas pemberian ininya, sanitizer sama maskernya. Kami terima, semoga ini jadi bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Udah. Disampaikan nggak Teh? Misalnya mampir dulu ke mana? Boleh, iya, mampir
Di sana kan, kalau di sana kan takutnya pada sibuk, kita nanya-nanya di sini. Misalnya di sana tuh ada apa aja, ciri khasnya apa, terus yang wajib kita coba apa, gitu kan? Ya, kita di sana membuat makanan olahan dari serbah singkong. Jadi di sana ada egro, ada dendeng kulit singkong, ada cireng dan macam-macam. Nanti bisa dicoba di sana. Iya. Acinya. Aci singkong. Nanti boleh dicoba di sana. Ya. Ini juga nih kita ada ini apa? Sama buat kalau mau nyimpen make up, kalau apa, ini bisa disimpan di sini. Nah, ini nanti tayangannya ada di Dr. Elis Official di YouTube. Nanti nonton ya, dan jangan lupa subscribe. Ini paling ucapan mungkin tanda terima kasih kita karena kita udah dikasih kesempatan untuk berkunjung ke sini, terus berbagi pengalaman atau juga informasi kita. Iya. Terima kasih. Kalau berkunjung ke sini sebetulnya sangat-sangat terbuka kalau tidak. Tetap kita kalau di zaman sekarang jaga jarak, protokol kesehatan. Iya. Yang salah kenapa simbolis pakai ngasih makanan itu aja yang salah sebetulnya. Kan nggak usah repot-repot, mau berkunjung aja gitu. Tapi kan biar lebih akrab bah. Terima kasih banyak. Biar lebih akrab. Terima kasih banyak. Kalau memang bikin akrab kan yang harus. Biar nanti kalau kita kesini lagi kan Abah udah tahu, oh ini yang bawa ini gitu kan. Ada kenang-kenangannya, jadi nggak jadi nggak lupa sama kita sama tim. Kalau begitu dengan sangat senang ya, bukan terpaksa, malah senang gitu. Ya pura-pura aja Pak RW, Pak Dokter, pura-pura aja orang nggak mau dikasih. Padahal mah cepat aja. Terima kasih. Iya, berat Pak. Iya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak RW, terima kasih semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang udah diberikan ke Abah menjadi sebuah tuntunan dari segi kesehatan, dari segi rezeki, dari segi usia. Mudah-mudahan hanya Tuhan yang tahu, hanya Gusti yang tahu. Terima kasih banyak. Ini hanyalah sebuah simbolis bah. Betul. Lambang persaudaraan, persahabatan yang kata Abah tadi sini asih. Jadi nanti kalau dokter kesini sudah nggak ini lagi kita. Iya, Abah jangan lupain kita ya, Bah ya. Pasti enak karena yang bikinnya juga cantik. Ayo dicoba. Ada yang manis, ada yang asam. Ini pakai kencur ya, Kak? Cobain ya, Teh. Enak. Ini yang asinnya, kalau yang asin ada kencurnya. Kalau itu yang manis ada wijennya. Cuman kalau yang manisnya ada yang udah matang. Belum ada ya. Manisnya belum matang. Yuk kita ke situ lagi. Nah ini yang lagi bikin adonan. Ini bikin adonan apa dan keripik bawang. Keripik bawang mau bikin. Keripik. Ini adonannya. Cuma cireng. Oh ini buat cireng kering. Kalau keripik bawangnya belum ya Teh? Ini yang matangnya dijualnya di sini. Oh nah ini yang udah matangnya. Udah matang. Nah ini ada cirengnya. Ini cirengnya. Ini dari ini seraganya. Boleh kita coba. Kalau ini egg rollnya. Karena rasanya seperti cireng.
Kan biasanya kalau dijualin cirengnya itu kan cireng basah ya. Nah, kalau ada cirengnya Cireng kering enak. cireng kering ya. Bisa jadi trending nih. Dendeng. Ini dendeng kulit singkong ini yang ciri khas dari sini ya. Kita coba. Ini yang kalau itu kan teksturnya, kalau kita jual itu kayak gini. Enak ya. Coba ini. Ini dendeng. Teksturnya jangan sampai habis ya. Enggak apa-apa masih ada. Kayak dendeng sapi. Ini kulit singkong ya. Kulit singkong yang putihnya ada. Jadi kalau orang nggak tahu ini kulit singkong karena kayak dendeng sapi ya. Jadi kita makan pun rasanya kayak daging sapi ya. Kan pakai ada campuran ikan ya teh. Oh, ada campuran ikannya. Jadi ada Rasanya ya. ya. Ada yang mau coba ini Ada dendengnya. proteinnya, ada proteinnya. Mau pedas ya? Dia mau. Ini kameramen mau. Kasihan dia mah. Suapin. Nih, yang ciri khas yang ini, yang lain ini nih egg rollnya. Cuman di sini ada coklat sama apa kan? Rasa-rasanya mas sebenarnya ada 11 rasa. Ada 11 rasa. Tuh ada yang green tea ya. Ada yang strawberry. Cuma yang keju aja yang habis. Coba egg roll. Ini dari singkong itu ya? Kalau itu dari itu. Tadi kan kita pas jalan nih, Kang. Kita kan lihat nih ada apa pagar kayak gini, penasaran gitu. Di dalamnya tuh ada apa sih, Kang? Ini adalah makam sesepuh. Sesepuh dari Kampung Cirende ini. Betul, Kampung Cirende. Yang udah misalnya yang udah berapa tahun, bertahun-tahun atau kan nggak semua sesepuh dimakamkan di sini, mungkin ada sejarahnya ya. Ya. Kebetulan kan ada dulu itu ceritanya tahun 1918 itu ada 4 sesepuh yang menggagas untuk beralih dari makan beras menjadi singkong. Nah kebetulan ini salah satu yang membuat atau menemukan teknologi pangan dari 1918 ke 1924. Beliau ini namanya Ibu Abu Sepuh. Abu Sepuh ini yang menemukan teknologi pangan. Di dalam ada berapa makam ya? Kebetulan di dalam itu ada 4 makam. Jadi sesepuh yang sebelum Abah Emen yang sekarang ini Abah Emen itu ada Abah Abbas. Nah sebelum Abah Abbas itu ada ibunya Abah Abbas. Yang di dalam ini ada Abu Sepuh, terus ada Abu Abbas sendiri, terus sama suaminya Abu Sepuh. Jadi kalau sesepuh, kalau misalnya nanti wafat itu dimakamin di sini? Tidak semua, betul, tidak semua. Jadi jajaran 4 yang dulu itu ada yang di atas, itu ada Mama Ali, terus yang di atasnya lagi ada lagi, terus ada lagi di sebelah selatan. Boleh masuk dulu ya? Boleh, enggak. Ya. Jangan lupa buka sepatu ya guys. Nah, ini makam Abu Sepuh. Ini sesepuh pertama apa gimana? Bukan, ini yang menemukan singkong. Dia wafatnya tahun berapa kan? Wafatnya tahun tanggal 5 bulan 5 tahun 1977. Ya. Lahirnya tahun 1880. Berarti 107 ya Kang ya? Betul. Yang kedua ini Mama Suharma. Ini yang sesepuh juga ya, salah satu sesepuh juga. Ini meninggalnya kapan Kang? Ini Sudah kelihatan ya Kang? Tulisannya. betul. Ini di bawah. Oh, Kurang lebih tahun 1870. Hey teman-teman, jadi
Hari ini aku ngadain kegiatan, ada 2 kegiatan sih. Yang pertama itu kegiatan kita mengunjungi Damkar Kota Cimahi. Di situ kita cuma serah terima dan pembagian vitamin dan masker. Dan yang kedua kita berkunjung ke Kampung Cirende. Kenapa saya pilih Kampung Cirende ini? Yang pertama aku tuh penasaran dengan cerita-cerita masyarakat di sekitar tentang tradisinya, keunikannya, dan pas ketepatan itu pas tanggal Agustus ya, kemerdekaan. Jadi aku rencananya pengen melihat juga secara langsung tradisi di sini seperti apa, rumah-rumahnya, warganya atau kerajinannya seperti ini. Kebetulan alhamdulillah kita diterima dengan baik sama welcome sama kepala adatnya dan semua berjalan lancar. Kita juga sempat melihat kerajinan-kerajinan dari ibu-ibunya, makanannya enak-enak, nanti bisa coba juga. Nah, paling untuk sekarang kita di sini dulu, kita udah keliling semuanya. Dan yang menurut saya sih yang pengalaman yang dibicarakan dari luar tuh nggak seperti bayangan saya sebelumnya ya. Di sini itu suku adatnya welcome, kepala adatnya welcome, terus masyarakat di sini juga pas saya datang tuh rumahnya bagus-bagus, udah bagus-bagus, terus modern. Nah, untuk makanannya kan ciri khas di sini itu dari singkong semua. Jadi di sini tadi aku udah langsung ke tempat ibu-ibu pengrajin pembuat singkongnya di sini. Jadi dibuat beberapa macam, ada yang pedas, ada yang manis, pokoknya enak-enak. Bahkan ada yang dibuat seperti dendeng sapi, padahal itu dari singkong. Jadi nanti kalau misalnya berkunjung ke Kampung Cirende ini wajib coba yang namanya dendeng singkong. Iya, kita sudah berkunjung ya ke Kampung Cirende. Masuknya sih ke Kota Cimahi. Jadi ini kalau orang-orang bilang itu the others Baduy. Jadi artinya Baduy yang lain yang ada di Jawa Barat, yang di Kota Cimahi ya. Tapi lebih modern. Lebih modern dan lebih terbuka. Artinya mungkin dulunya juga tertutup, tapi sekarang sudah terbuka. Yang jadi unik adalah memang masyarakat Kampung Cirende ini khusus untuk memegang teguh adat, jadi kepercayaan adat begitu ya. Dan makanan utamanya, karbohidrat utamanya bukan nasi, yaitu dari singkong. Jadi artinya kalau di sini dari mulai lahir sampai yang udah senior-seniornya, sepuh-sepuhnya juga makannya singkong, dan akhirnya menjadikan kampung wisata. Jadi kampung wisata, terus ada yang namanya hasil olahan dari ibu-ibunya, enak-enak. Jadi ada dendeng dari kulit singkong, ya agak ekstrim ya tadi, tapi enak kok. Terus egg roll sama cireng dari singkong, cireng pedas yang mungkin suka orang-orang. Masyarakat adat Kampung Cirende berpedoman pada prinsip hidup yang mereka anut, yaitu tenyawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu, tenyangu asal dahar, tedahar asal kuat. Yang maksudnya adalah tidak punya sawah asal punya beras, tidak punya beras asal dapat menanak nasi, tidak punya nasi asal makan, tidak makan asal kuat. Dengan maksud lain, agar manusia ciptaan Tuhan untuk tidak ketergantungan kepada satu saja. Misalnya sebagai bahan makanan pokok negara Indonesia yaitu beras. Namun pandangan masyarakat Kampung Adat Cirende memiliki alternatif dalam bahan makanan pokok yaitu singkong. Serukan kunjungan Dr. Elis Official beserta tim ke Kampung Adat Cirende. Next trip kira-kira kemana ya? Lumayan teman-teman, walaupun sedikit capek, tapi alhamdulillah hari ini benar-benar puas. Kita sudah ke Kampung Cirende, sudah ketemu sama Abah siapa ya? Abah Widya, dan alhamdulillah penyambutannya baik. Kita udah keliling di Kampung Cirende, kita udah coba makanannya, ciri khasnya, dan kita nanya sejarah-sejarahnya. Sampai jumpa di konten YouTube Dr. Elis Official selanjutnya. Selalu tersenyum, tetap semangat, sehat dan cantik.